Terima kasih Dewan Juri dan panitia Lomba Debat Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mosi dengan tema mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Saya sebagai pembicara dari pihak oposisi menyatakan bahwa sangat tidak setuju dengan mosi yang dibahas pada pagi hari ini. Inti dari permasalahan mosi yang dibawakan pada pagi hari ini yaitu sistem meritokrasi yang tidak jelas yang menghasilkan orang-orang yang tidak kompeten dapat mengisi kedudukan penting di masyarakat. Maaf, di pemerintah. Yang kedua, masyarakat yang sudah terlanjur kecewa dengan pemerintahan kita. Baik, masuk kepada inti argumen yang akan saya bawakan. Yang kami memiliki beberapa solusi yang tentunya jauh lebih baik daripada tim pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan pada mosi pagi hari ini. Yang pertama, dengan memverifikasi rekam jejak, pengabdian masyarakat, penerapan soft skill, dan integritas. Solusi yang dibawakan pada pembicara pemerintah sebelumnya yaitu dengan mengadakan ujian tertulis guna melatih kompetensi kandidat politik. Masalahnya, ujian tertulis ini dalam bentuknya seperti apa? Siapa yang mengetes dalam ujian tertulis ini? Siapa yang membuat soal? Apa yang diukur? Dan apa patokan yang bisa dijadikan patokan untuk meluluskan kandidat politik ini dalam tes tertulis tersebut? Karena pada fakta di lapangan, banyak yang jago akademik, bahkan berbicara di media, tapi hasilnya nol besar ketika membuat kebijakan saat dia sudah menjabat di pemerintahan. Sehingga hal ini sangat tidak menguntungkan untuk masyarakat, terutama masyarakat yang kecil. Oleh karena itu, verifikasi rekam jejak yaitu solusi yang saya berikan sebelumnya sangat-sangat efektif guna memecahkan masalah itu dengan cara memverifikasi rekam jejak dengan cara mempublikasikan rekam jejak pengabdian masyarakat dengan contohnya pengalaman memimpin organisasi atau masyarakat sebelum ia mencalonkan diri sebagai kandidat politik. Lalu dengan mekanisme itu memilih dan meminta hasil dari testimoni dari kalangan yang dipimpin oleh kandidat sebelumnya. Hal ini kita tidak cuma mengetes akademik atau dari omongan di depan media, melainkan kita juga meminta hasil nyata dari kepemimpinan kandidat sebelumnya. Yang kedua, soft skill dan integritas. Caranya yaitu dengan cara mensurvei dari golongan yang sebelum dipimpin oleh kandidat tentang kecerdasan emosional dalam mengambil keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh kandidat sebelum dalam memimpin organisasi atau masyarakat sebelum mencalonkan diri sebagai kandidat politik. Yang kedua, fokus kepada kebijakan ekonomi inklusif dan mengadakan literasi politik serta edukasi publik. Mekanisme yang sebelumnya disampaikan oleh pihak pemerintah yaitu menerapkan standar latar belakang profesional kandidat. Masalahnya, siapa yang mengatur standarnya? Apa kriterianya? Apakah itu dari korporat, pengacara, ataupun akademisi? Hal ini juga bisa menjadi celah untuk membungkam suara rakyat dengan apa? Dengan membuat kebijakan standar latar belakang yang bisa dipenuhi oleh elit-elit politik yang sebelumnya menjabat. Dan juga kebijakan ini hanya berfokus pada salah satu faktor apatis. Padahal faktor-faktor apatis itu ada luas. Contohnya, dengan kami dari pihak oposisi memberikan solusi yaitu dengan pihak pemerintah sebelumnya menyampaikan solusi yaitu memperbaiki struktural pendidikan. Padahal solusi tersebut tidak efektif karena pada faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang berjuang untuk bertahan itu. Oleh karena itu, kami dari pihak oposisi memfokuskan kepada kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Sebagai contoh, menstabilisasi harga bahan pokok, membuat pelatihan kerja, serta subsidi untuk UMKM. Dari solusi-solusi yang akan diterapkan tersebut, otomatis kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara sendiri kepada pemerintah.
dan juga literasi politik dan edukasi publik. Dan dengan adanya program tersebut diharapkan masyarakat lebih jeli dalam memilih karena pada fakta lapangan banyak yang sudah kompeten namun gagal terpilih dan malah posisinya diisi dengan yang tidak kompeten. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebelumnya memang masyarakatnya ini kurang dalam literasi politik dan edukasi publik. Untuk dari itu, maka kami dari dari pihak oposisi lebih menyarankan hal tersebut. Sebagai contoh, bayangkan seorang aktivis lingkungan yang berhasil menggerakkan ribuan orang untuk menolak tambang ilegal, tapi dia tidak bisa menjadi kandidat karena tidak mempunyai ijazah S1 ataupun pengalaman kerja profesional seperti solusi yang disampaikan pada pihak pemerintah terkait yang sebelumnya. Tentunya persyaratan ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang sebelumnya memang sudah ada, yang seharusnya terbuka untuk semua orang. Kasus ini mewakili poin-poin argumen yang sudah saya yang pertama dan yang kedua yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir, memperkuat desentralisasi dan partisipasi lokal serta mengadakan aspirasi digital secara terbuka. Dengan adanya partisipasi lokal yang desentralisasi, hal ini dapat membuat masyarakat lebih berwenang dalam politik dan polemik pemerintahan di kalangan masyarakat. Hal ini juga bisa membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan pemerintah dan dengan masyarakat, dengan pemerintah. Sebagai contoh, debat terbuka dari debat terbuka ini kita bisa mendapatkan solusi yang kadang tidak terpikirkan oleh pemerintah dalam menangani masalah yang bisa ditangani dari pengalaman masyarakat. Intinya, kualitas pemimpin tidak ditentukan oleh pekerjaan sebelumnya, tapi rekam jejak, visi, integritas, dan bagaimana cara kandidat mendengarkan suara rakyat. Maka dari itu, kami dari tim oposisi tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini, dan kami dari pihak oposisi menyatakan bahwa kami jauh lebih unggul dari perdebatan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih.